Kenalkan, nama Ana Aziza Octavia dari SMPT 1 Akmal Pekanbaru. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, tempat bersandar seluruh makhluk, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, para keluarga, para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini judul pidato saya adalah bertawakal kepada Allah. Secara garis besar, bertawakal kepada Allah adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal memiliki arti menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah dengan mengharapkan petunjuk dari Allah. Allah selalu menyuruh kita untuk bertawakal kepadanya, yang telah disabdakan oleh Allah dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hakikat tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Saudara-saudaraku yang dihormati oleh Allah, ada beberapa keutamaan tawakal. Yang pertama, sebab dimudahkannya rezeki. Dengan kita bertawakal kepada Allah, Allah akan mendatangkan rezeki bahkan melalui pintu atau jalan yang tidak diduga-duga. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Yang kedua, Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Nabi SAW pernah membacakan surah At-Talaq ayat 3 kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang artinya, seandainya manusia mengambil nasihat ini, itu sudah akan cukup untuk mereka. Yaitu, seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka sungguh Allah akan mencukupi urusan dunia dan agama mereka. Yang ketiga, Allah akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya tanpa dihisab dan tanpa jasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada dua unsur untuk merealisasikan tawakal. Yang pertama, bersandarnya hati kepada Allah. Yang kedua, melakukan usaha.
Mengutip perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, usaha dengan anggota badan dalam melakukan sebab adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah. Sedangkan bersandarnya hati kepada Allah termasuk keimanan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam keseharian terdapat 4 tawakal yang keliru. Yang pertama, bersandarnya hati kepada Allah, namun tidak melakukan usaha dan mencari sebab. Yang kedua, melakukan usaha, namun tidak menyandarkan diri kepada Allah dan menyandarkan diri kepada sebab. Ini termasuk syirik kecil. Yang ketiga, sebab yang dilakukan adalah sebab yang haram. Ini termasuk keharaman. Yang keempat, meyakini bahwa apa yang kita peroleh merupakan kepandaian yang kita miliki, sebab bukan karena Allah. Begitulah saudaraku, sangat penting kita menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah dan melakukan usaha dengan sungguh-sungguh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kehilafan,